teman-teman, balik lagi dengan kita di sini diaspora yang ada di Taiwan. Dadah dong. Nah sekarang kita itu lagi bareng sama Cece yang cantik banget di depan kita ya. Terima kasih. Nggak senarsis itu juga ya Ce. Oke, kalau bisa perkenalin dulu dong, namanya siapa, terus asalnya dari mana, tapi nama inisial aja. Asalnya dari mana, terus udah berapa lama di Taiwan? Nah, panggilan kalau enggak. Halo, perkenalkan. Enggak apa-apa. Jangan sampai video ini full karena ketawa doang ya. Jadi perkenalkan namanya siapa? Hai, namaku Widi, asal dari Jakarta Selatan. Di sini mau kerja sebagai PMI, cuman lagi ini. Udah berapa lama di Taiwan? Baru 2 tahun. Bu anak Jaksel nih. Udah 2 tahun. Senggol dong anak Senggol Jaksel. dong. Bacok. Nah kalau Mbak Yan satunya dari mana? Saya dari Karawang. Karawang Saya ya? Karawang. Karawang? Karawang. Es Karawang. Es Karawang. Es Karawang. Bagus tuh ide KS jualan Karawang. nanti. Tapi kita penasaran banget ini, kenapa kalian ini sekarang masih berkeliaran, nggak kerja? Ada apa? Apa itu? Hah? Berkeliaran tidak Berkeliaran bekerja. dan tidak bekerja. Cerita dong, Kak. Nah, biasanya kan soalnya kalau hari weekdays ya. Ya, Kalau hari ini hari Selasa hari nih. biasa pasti Selasa pukul 3 sore. mas itu semuanya sibuk. Jadi gini, sebenarnya tuh nggak ada libur, nggak ada apa sih, cuman lagi jadi pengacara, pengangguran berat, banyak acara. Oh, iya. Isi waktu. Ngisi waktu. Beda ya. Ngisi Beda waktu ya, luang. ngisi waktu luang, Iya, gile. Kalah pokoknya kan. Ini serius ini dijawab dulu serius. Jadi kita nih tujuannya tadi ke DHSC buat apa ya? Mau mandiri ceritanya, proses mandiri. Nah, jadi ya dibantu dengan Cemusikta ya kan, untung ada. Saya bantuin apa? Nggak ada. Bantuin ke sana lah, Oh, gitu. jalan. DHSC apanya, Kak? Direct Hair and Service Center. Apa bedanya sama agency? Jadi bedanya kalau misalnya pakai agensi harus bayar, kalau DHSC enggak, kayak gitu. Oke, berarti terus. Berarti apa? Berarti kakaknya sebelumnya datang ke sini pakai agency. Pakai agensi. Sekarang mau mandiri, Sekarang nggak mau pakai mandiri, agensi nggak lagi. mau pakai agensi. Ceritain dulu dong. Yang pertama Kalau itu misalnya kan pakai agensi di awal gimana? pakai agensi itu kan kita bayar ya tiap Iya. bulan kayak gitu kan. Pertama kan 1.800 NT kayak gitu kan. Di bulan pertama. Tahun pertama, tahun kedua 17, tahun ketiga baru 1.500. Sampai kayak berapa gitu bulan? kan. Ya sekali kontrak. Tahun pertama itu 1.800. Terus tahun kedua Setiap bulannya ya? Setiap bulannya. setiap bulan. Tahun kedua itu 1.700, tahun ketiga itu 1.500. Berarti gajinya nggak pernah full selama 1 tahun, Ya 3 pokoknya tahun intinya pertama. itu kita kan UMR ya, misalkan tergantung lemburan itu ya buat bayar ya kayak agensi, ARC atau apalah kayak gitu. Kakak kerjaannya di bidang apa? PRT. Informal ya, Ada. informal. Di Jadi sini ada tuh ada 2 macam, informal sama formal. Kalau informal itu lebih ke sektor domestik yang kayak kerja PRT, ya caregiver gitu. kayak gitu. Terus tapi kadang tergantung sih ya, nggak semua agent itu sama gitu, dan apa nasibnya juga sih nggak tahu. Cuman pengalamanku pribadi, istilahnya pakai agent kita bayar, tapi di saat kita punya keluhan atau punya apa, mereka itu lambat kayak gitu kan. Oh. Mereka itu lambat. Jadi yang kamu bayar ini harusnya Ya uang dong, servis. orang servis. Kita kan istilahnya bayar tiap bulan. Di saat kita misalkan ada keluhan majikan bagaimana atau kita kurang nyaman atau gimana, itu kan mereka cepet tanggap dong. Kan dia kan kerja setiap bulan kita udah bayar. Iya, iya. Bayar segitu. Tapi bukannya bentar, yang dipotong itu beda ya sama Cina Trust ya? Ada itu kayak Ya, cicilan-cicilan itu. dong. Beda ya? Sinatras itu kan PT dari Indonesia. Sedangkan di sini apa namanya? Bayar agent itu wajib tiap bulan. Bentar. Bentar ya. Cina Trust itu PT Indonesia. Jadi sampai berapa bulan kalau Cina Trust itu? Sinatras itu tergantung dari PT-nya. Tergantung PT-nya. Ah. Berapa bulan dong kalian harus Kalau bayar saya itu? itu kemana 9 bulan itu 10.000. Berarti dalam gaji 1 bulan di tahun pertama 90.000. 10.000 harus bayar selama Cina 9 Trust bulan. sama 10.000. Kamu dapat bersih berapa tuh? Kadang kan kita tergantung dari minggunya ya, lembur kan. Itu paling sering itu paling minim tuh ya 10.
selama tahun pertama. 10.000, 5 jutaan lah ya. Iya, itu. Buset. Tahun pertama. Nanti tahun kedua? Tahun kedua baru kita kan udah full ya, paling nggak ya 20, 21 kayak gitu. Intinya tergantung dari lemburan. Tapi itu Kayak 21 tuh juga udah dibayar Udah bersih lah. Udah harus Pokoknya kita terima potong rapi udah. agensi ya. Kamu juga Udah. gitu nggak? Sama ya? Tergantung dia tuh pabriknya apa kantornya dia itu berapa bulan. Kalau kemarin saya 9 bulan. Cina Trust itu kalau misalnya dari PT Indonesia ke sini ya kan, itu kamu harus transfer atau bayar ke sana yang diurus sama agensi. Biasanya kita udah terima rapi. Jadi langsung bajikan ke agensi itu udah bayar store langsung. Berarti Cina Trust itu ada karena kamu datang ke sini secara free ditanggung sama dia dulu gitu. Betul. Oh. Tapi bagus juga ya, tapi Menurutmu memberatkan nggak itu? Programnya bagus atau justru berat buat kamu? Ya berat nggak berat ya karena kita emang udah tahu resikonya seperti itu, karena kan kita emang nggak punya modal kan, kita kan pakai dana talang ya, sebenarnya sih ngebantu juga, ngebantu untuk kita kayak misalnya kita yang bermasalah pengen memperbaiki ekonomi itu sebenarnya membantu, karena kan ibaratnya kayak kita nyicil ya, kayak gitu. Cuman kadang kan tergantung dari PT-nya itu loh, dia ngambilnya besar apa enggak kayak gitu. Kadang kan yang 7 bulan cuman nggak nyampe 10.000 itu juga ada, cuman potongan 7 atau 9 itu kan lebih tipis ya. Kalau aku kemarin kan itu 9 itu 10 setiap bulan. Kalau kamu keberatan nggak kira-kira yang kayak gitu? Maksudnya terlalu bukan keberatan overall harus dihilangkan, tapi menurutmu terlalu banyak nggak potongan-potongan kayak gitu? Ya menurutku sih ya tergantung PT-nya juga sih. Tergantung PT ya. Ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. kalau Nggak. kakak berapa bulan? Delapan Kamu bulan. 8 bulan. 10.000. Ya 10. Selama 10.000. Berarti agensinya juga beda-beda ya harga Beda-beda. datangnya. Dari agensi sana juga itu kenapa maksudnya mungkin aku terlalu banyak karena kan dia juga pas kita di asrama itu mereka tuh kayak ngeluarin uang, kamu mau minjem dana nggak 3 juta gitu untuk kayak biaya paspor, antar jemput atau apa kayak Asramanya gitu. di Taiwan. Di Indonesia Di Indonesia. dulu. Oh, di Indonesia ada Iya. asrama. Jadi Oh, dia jadi Kan sebelum dilatih dulu Oh, untuk sebelumnya mereka dilatih Bahasa. beberapa Bahasa. bulan dulu kayak gitu. Aku 1 tahun loh. 1 tahun baru dapat kerjaan. baru Jadi selama satu diterbangin ke Taiwan. Iya. Jadi selama 1 tahun itu kamu ada bayar nggak itu di PT Enggak. itu? Enggak. Enggak, cuman Semua itu inimu dipinjem, cuman dipinjemin 3 juta itu kamu mau ambil nggak? Kayak misalkan kita namanya di PT itu kan dia cuma ngasih makan kan, cuma ngasih Iya. makan doang kayak namanya. Biasanya nih ya rata-rata kalau kita yang udah masuk ke situ itu kan kita bermasalah dengan ekonomi. Iya. Jadi otomatis kan yang uang 3 juta atau mau minjem 5 juta itu kamu mau ambil nggak buat biaya di dalam PT ini, kayak misalkan kamu beli softtek atau jajan itu kan di dalam asrama itu kan ada kayak koperasi kayak gitu loh. Emang diharuskan tinggal di PT itu atau bisa Harus, pulang iya. pergi? Harus. Harus ya? Nggak Buat bisa belajar pulang. bahasa. Untuk belajar bahasa sekolah. Bagus dia berarti ya. Sebenarnya bagus ya, tapi kalau misalnya kalau Aku baru tahu ada gua kayak mah, gini. gua mah kayak nangkapnya mereka itu kayak dipaksa buat minjem. Ya emang Gua nangkapnya gitu. Karena emang nggak ada modal kan. Karena kita nggak nggak ada ada modal, modal, ya. intinya kayak biaya talang kamu tuh saya talang. Talangnya. Tapi masalahnya seluruh biaya kamu itu harus kamu bayar dengan bunga. Ya saya nggak tahu berkali lipat. pokoknya Hitungannya intinya- nggak tahu ya. Nggak tahu, intinya tuh kita potongannya segitu gitu, kayak misalkan kamu nanti potongannya yang saya tangkap sih kemarin yang punyaku gitu kan, itu aku sekitar 45-an Gini, kayak gitu. kamu selama 1 tahun di PT Enggak, jadi kan 4 bulan itu di asrama. di asrama. Di asrama nggak dapat job. Ah. Terus ketemu lebaran. Ah. Dari lebaran itu 4 bulan di rumah. Totalnya itu semua kamu ngabisin duit berapa? Kira-kira. Untuk gimana? Selama kamu tinggal di Di PT itu? Indonesia di PT. Ya nggak bisa dihitung karena kan kita kan Ada bolak-balik. Ada bolak-balik ya. Tapi Tapi kira-kira lah, kira-kira. Asramanya di mana, Kak? Asramanya lokasinya? ditanggung sama mereka lah. Lokasinya di mana? PT Oh, kalau aku PT-nya di dulu mana? kemarin di Wonosobo. Kamu? Bogor. Ini kamu coba kalkulasiin berapa kira-kira selama kamu di PT berapa Uang uang pribadi yang atau uang sendiri yang itu? kamu ambil maksudnya dipinjamin dari PT yang Pokoknya ditanggung aku tuh kemarin itu aku dikasih itu 3 juta. total itu ya. Pokoknya nggak tahu itu total atau gimana, dia cuma kasih pilihan kamu mau pakai uang yang 3 juta atau 5 juta kayak gitu doang. Taruhlah ya Pilih kamu gitu milih. doang. Taruhlah ya kamu bilang 3 juta. Paspor berapa sih bikin paspor? 800 cm ya. 400. Paspor 400. Nggak Visa Bisa 700. Lumayan mahal sih 700. visa Taiwan. Ya, 700 berarti 4 juta. Terus tiket pesawat
berapa? 5 juta. 5 juta. Berarti udah berapa tadi tuh gue bilang? 6 juta. 3 juta. 5 juta tambah 6. 3 juta tambah 1 juta. Berarti berapa juta itu? 9 juta, ya kan? Terus kalian Aku nggak ngitung. tiap Aku bulan cuma dengerin dong. tiap bulan 10.000 itu sama servisnya agensi juga. 10.000 tuh. Pokoknya Atau Sinatra saja? Sinatra sampai berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan berarti 90.000. 45 Berarti juta. 45 juta. Pas, bener. Ngabisin cuman berapa? 9 juta. Tapi baliknya 3 kali lipat. Kak, bentar. Ya kan? Matematika aku nggak nyampe. Gimana? Jadi dikalkulasi ini Oh, dia cuman harga asli yang dikeluarkan Tapi kan untuk kita nyampe harga- Taiwan. harga Kan kita asli. makan di sana, makan di sana. Di Ditanggung, PT-nya iya. ditanggung. Tempat Iya. tinggal di PT-nya. Ya, ditanggung. ya tetapi nggak seberapa lah makan. Paling kalau kalian makannya tiap hari pizza ya iya bisa dihitung. Kalau Ya bisa ampun. Tapi Kak, Makanya- setahun Kak lumayan Hah? loh. Setahun. Enggak lah kan enggak maksudnya itu kan ada itu menunggu Iya, untuk menunggu. terbang. Cuman kan kayak misalkan Kak, contohnya kita belajar Mandarin kan tuh juga bayar sebenarnya kalau kita. Menunggu bayar Hmm. guru. Iya. Jadi menurut aku 45 beli masuk sendiri. akal sih. Itu udah sama tiket pesawat agensi. Pokoknya kita terima rapi. visa. terima rapi aja. 45 masuk akal sih Kak. Ah, lu terlalu polos lu. Ah. Gak masuk akal ya? Gini loh ya Karena menurut Ada juga sih menurutku PT yang cuman ada yang 7.000 Hah. itu kali cuman apa 8.000 apa 9 ya nggak nyampe 10.000 Hah. itu cuma 7 bulan juga ada kayak Oh. gitu menurut Berarti aku sih tergantung PT aku, PT-nya. menurut aku sih PT aku terlalu besar ya tapi kalau mau dibilang elit juga sih maksudnya dari tempat juga bersih Iya, kalau itu dari mungkin ya. penampungan terus kita ini yang kayak misalkan ke Teto kan ke Surabaya Iya, itu maksudku. Teto Ya, perjalanan ke ya. Surabaya Tetap- paspor itu kita ini tuh antar jemput tetap aja maksudku terlalu banyak ngambil lah. Kalau misalnya nih, misalnya nih, semua total proses kamu tuh cuman ngabisin 10 juta. Kalau memang dibilang apa namanya nggak terlalu duitin, ya paling nggak ngecasnya cuman 10 juta lebih atau 2 kali lipat. Tapi itu nggak sampai triple. kerjaan nggak sih Kak, agensi? Ya, ya iya. Tapi mereka semuanya ofisial yang jadi. yang saya tahu itu kayak misalkan nanti kan kita itu ada calo Oh ada calo juga. ada kita kan Yang bahaya info, calonya. nah, jadi calo ini nih tuh nanti dapat uang dari PT Persenan. gitu Itu Saru- bayar calo lagi nggak Kak? aku nggak pernah terima rapi cuman yang aku denger sih ya denger yang nggak tahu itu bener atau enggak itu satu calo satu anak bisa 8 Wah. ya Pantes saya Kemarin. berkali-kali lipat baliknya ya. Aku nggak paham. Kalau Kakak gimana? Kakak bayarnya berapa? Kalau aku sih nggak ngeluarin uang dari calo itu nggak bayar. kita bayar. nggak bayar maksudnya Iya, dan cuman- calo ini dari PT PT. PT ini dapatnya tuh satu anak itu satu kepala itu berapa gede juga gede Gede. Kayak gitu. Kakak berarti pas itu kan 7 bulan 10.000 ya? 8 bulan? 8 bulan berarti 8 40.000. Hampir 10.000. Iya. Berarti anggaplah 40 juta. Iya. Iya. 40 juta. Itu Iya. Kakak tiket pesawat semuanya juga. Semuanya. Ya udah terima Tinggal kasih. di- Pokoknya kita mah Kita berangkat terima berangkat. aja. Tinggal Tapi- di asrama berapa lama waktu itu? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Tapi ya kalau misalnya balik lagi dengan hukum ekonomi sah-sah aja sih. Ya sah aja karena kan kita Hukum juga ikut, ini. maksudnya kita nerima dia juga nerima Yang syaratnya. belajar gitu. anak ekonomi pasti halal. Enggak, Iya. karena memang nyampe Taiwan pun juga gajinya nggak kecil. Biasanya Enggak. 40 juta ya 8 bulan kerja kebayar kan. Ya kebayang karena kan itulah terpaksa udah dipotong itulah asli. makanya Iya. itulah asal tahu aja temanku dari PT nih kemarin pas nunggu itu hampir 100 orang. Mungkin 60% itu mereka kabur. Baru bayar 2 bulan 3 bulan dari PT. langsung kabur ya. Langsung Itu pada jahat kabur. banget dong. Hah? PT-nya rugi dong. Ya kan Itu udah tuh- untung dari kita yang bener. Iya. Tapi itu 60% gede loh Ya Kak. mau gimana? Rugi PT Mereka Kan aku bilang kan kalau memper- 100% mungkin yang 60% mereka itu kabur, yang Iya. 40% mereka kita Jadi bertahan. saling kayak gitu nutupin loh. kalian itu ininya. Susah juga jadi agensi ya kalau Ya, misalkan ya banyak emang. kabur ya. Apalagi orang Indonesia terkenal yang Ya wah gitu dah. ya kurang. Jadi makanya Nggak mau ngomongin. makanya aku bilang kompleksitas permasalahannya itu Iya. terlalu rumit. Jadi Nah, kita kurang integritas. Nah, tapi integritas. nggak disalahin juga mereka kabur karena kan kita Kegedean, harga bukan bayar. kegedean masalah itu. Misalkan
yang tadi saya bilang dari awal agensi gitu. Ah. Kita bayar, tapi di saat kita ada komplain mereka tuh ya udah cuman sabar. Kadang Oh. kadang mereka nggak respon. Ini kayak China gitu loh. Trust Kak. Hah? Ini China Trust. Bukan Bukan, service. service. Oh, Karena ini kan- selain Cina Trust mereka juga harus bayar per bulan buat service agency. Enggak, kalau misalkan utangin China Trust tetap harus bayar dong, nggak bisa kabur. Ya, Harus, iya. Tapi kan tergantung, kalau aku udah kabur kan aku udah masa bodo Iya, amat. nggak Ya mau nggak bayar bodo kayak amat. mau enggak ya itu urusan kita masing-masing. Ilegal, jadi illegal migrant worker. Oh. Jadi Kak, ada juga yang berpikiran kayak gitu. Jangan kan kayak gitu, cuy. itu Mahasiswa hidupnya aja datang. gimana ya? Ya pasti nggak bakal tenang. Enggak tenang, kita jalan kemana juga Nggak bakal tenang. Iya. Makanya jangan jadi kaburan. Udah nggak tahu bahasa Makanya. Mandarin, Iya. jadi kaburan. Tapi kalau saya sih ya, kalau ngelihat dari sisi, maksudnya sisi sebagai apa namanya PMI, sisi kemanusiaannya itu terlalu berat lah. Tetapi kalau kita ngelihat lagi dari sisi ekonomi, worth it Ya mau worth it nggak mau, aja. ya. Mau Terpaksa. nggak mau ya. Mungkin jalannya seperti itu kan, tapi kan kesananya mungkin kita Bisa memperbaiki ekonomi iya. gitu kan. Makanya. Emang awalnya berat dan mau nggak mau, makanya kenapa dibilang sah ya, karena kita juga udah setuju dengan persyaratan itu. Iya. Mau, Konsekuensinya. kayak gitu. Tapi kakak udah masuk tahun kedua gimana nih kak? Ya sebenarnya sih udah kalau untuk Cina Trust kan udah potongan ya, tinggal memperbaiki ekonomi aja. Udah, saya udah tahun kedua gaji udah full. Udah full, Apalagi gitu. sekarang lagi daftar DHSC. DHSC, Ya potong mudah-mudahan potong biaya agensi. udah nggak ada. Nggak ada. Makanya di situ maksudnya aku nggak nyalain semua agensi sama kayak gitu. Cuman istilahnya gini, aku tuh selama 2 kali ganti agensi gitu. Aku tuh bayar loh gitu kan. Sedangkan agensi itu kan gini, dia merekrut kita, otomatis kan kita tanggung jawab dia. Iya. Ya kan, paling nggak misalkan kita di saat lagi nggak ada job atau apa, kita diiniin dulu lah walaupun bayar. Maksudnya kayak dikasih tempat, dikasih naungan lah. Iya, Harusnya iya. kan seperti itu. Kita kan selama bekerja kan kita kan ngasih servis ke dia. Tujuannya Tapi apa nyatanya? sih? Nyatanya kosong. Makanya aku kenapa? Sebenarnya aku bahasa nggak bisa. Maksudnya masih, ya ampun, masih seumprit lah, nggak ngerti, cuman hause doang. Tapi dengan istilahnya, aku lo punya izin 2 kali, kayak gitu kan. Yang pertama seperti itu, nggak mau dia yang istilahnya aku ngerespon sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ngerespon, nggak apa. Fungsinya buat apa? Aku lo bayar kamu, bukan kamu lo hidup tuh dari kita, gitu loh. Kamu satu agent, tapi kan anaknya banyak. Iya, iya. Iya. Bayarnya mungkin kita nggak seberapa menurut dia, tapi lo kamu bisa berdiri karena kita, gitu loh. Tapi buat apa kita bayar tapi kamu ngeresponnya nggak ada, alasannya sibuk lah apalah. Nggak semua kan anak buah dia bermasalah, ya nggak sih, bener nggak? Iya. Lu kepikiran jadi agent nggak? Buat belajar. Buat belajar. Kayak gitu loh. Mungkin Weh. buat nyari duit kayak agak merasa bersalah gitu. Lu kalau misalnya biasanya itu agent itu pasti orang Taiwan, tetapi dia bakal merekrut orang Indonesia Untuk yang bisa bahasa untuk Mandarin penerjemah. untuk menerjemah. Nah di sini nih kadang penerjemahnya nih, aku nggak Yang- nyalain untuk semua cindo-cindo yang kayak gimana. Cindo dia. Aku jujur loh, Iya, iya, iya. aku jujur. Maksudnya gini, kadang gini, dia sebagai penerjemah gini, harusnya dia tahu loh Indonesia itu kayak gimana gitu. Kenapa sih lu tuh harus nyari muka depan bos lu kan yang tahu Indonesia itu kayak gimana gitu loh. Kita ini tuh istilahnya Indonesia tuh mungkin bagi dia tuh, kalau menurut orang-orang tuh pekerja PMI sekarang itu banyakan ngeluh, banyakan ini, banyakan itu kayak gitu. Banyak yang bilang PMI sekarang itu jarang berhasil, mungkin karena kita banyak keluhan. Dan kenapa kan setiap PMI itu banyak yang kabur dari agennya sebenarnya. Permasalahan utamanya memang ada Coba di- deh, agennya tuh yang open, yang welcome, gitu loh. Ada apa ini terus jadi penerjemah itu yang istilahnya nengahin, gitu loh. Yang nengahin, jangan yang Membela "Udah," majikan. gitu. Majikan kamu loh udah begini gitu. Kita lihat dulu gitu. Coba welcome, nggak bakalan anak pada kabur. Tapi ada nggak Yakin? sih agensi yang kayak gitu? 1001. Banyak Banyak, tapi nggak terekspos. nggak terekspos. Nah, tergantung. Karena mereka juga mempermainkan keadaan sebenarnya di lapangan Betul. supaya tidak terekspos. Ngerti ora? Nggak paham ya, terlalu banyak. Emang terlalu banyak. Makanya kalau Kenapa ji- mempermainkan apa sih kak? Bahasa yang lebih halus, yang lebih bisa dimengerti anak SMA ini. ya playing the situation. Iya, maksudnya Bisa apa sih kak bedanya? Ya biar Misalkan nih, beda oke. dibikin Inggris. Karena kan kita ngerasa ada agent bagus, ada agent kurang bagus. Tapi yang Yang tolak kurang, ukur bagus dan tidak bagus itu dari mana? yang kurang adalah pengawasan. Dari si
Mana siapa? dari sisi government Taiwan sendiri sama juga pemerintahan kita. Jadi kurang pengawasan, dan kita juga tidak bisa nge-push mereka karena pasti mereka juga punya keterbatasan sumber daya manusianya. Maksudnya ngerekrut orangnya nggak mungkin bisa sebanyak PMI yang ada di Taiwan, sebanyak agensi atau penerjemah yang ada di Taiwan untuk mengawasi satu-satu. Ngawasi satu orang aja itu susah banget. Iya. Jadi mereka cuman buat rule-nya gini nih, law-nya gini nih, law-nya gini, hukumnya gini-gini. Tetapi nggak benar-benar diawasi, sama lah kayak Konoha. Menurut kakak, ini tuh budaya kita yang dibawa ke sini atau sebenarnya orang Indonesia tuh kalau udah nyampe Taiwan tuh bisa ikutin peraturan di sini? Sebenarnya Maksudnya budaya apa yang lu bilang? Budaya kita yang suka melanggar aturan kan? tak pikir budaya yang kita Sorry saling banget. menyayangi. Kalau Karena tuh kan tadi sama. kakak kan ngomongnya berdasarkan ada law nih, berarti ada pemerintah law, Taiwan ya. membuat sebuah kebijakan adalah ini. Ya. Tapi kan permasalahan di sini adalah tidak dijalankan oleh Tidak agensi diindahkan. atau Agensi orang-orang atau- kaburan. Iya, bukan penerjemah. Korban itu orang yang kaburan. Berarti ini orang, kalau bahasa ininya quotes-nya tuh orang jahatnya itu penerjemah nih. Ya dari sisi PMI-nya, kacamata PMI-nya iya. Penerjemah betul. dan penerjemah mostly adalah Cindos. Mostly. Bukan. Banyak juga Nggak, yang maksudnya kayak orang Indo yang bisa bahasa Mandarin dan, iya, dan kebanyakan sih, Indo. kebanyakan. Oke. Aku tuh kemarin itu soalnya pas agent pertama itu tuh marah-marahinnya tuh, kamu tahu nggak gini, kamu ngerti bahasa, kamu ngerti nggak gini. Oh, yang masalah kasus Ina. Bukan punya aku sendiri. kirain Kasus Ina sendiri, lagi. kayak gitu. Oh, mungkin mereka kurang tahu cara berkomunikasi yang baik Intinya dengan dia emosi karena Iya. gini loh, sebenarnya gini, kita ini kan di Taiwan nggak tahu yang istilahnya adatnya kayak gimana, Iya. ya kan? Kita nggak tahu hukum Taiwan itu kayak gimana, Iya. gitu kan? Sedangkan istilahnya, kenapa sih adanya agensi supaya kan istilahnya dia menengahkan kita, gitu kan? Iya. Oh ini loh, kamu tuh di sini udah salah gitu loh. Di sini tuh maunya seperti ini, beda dengan ini, harusnya seperti itu. Bukan yang selalu dipojokkan PMI-nya, kayak gitu loh. Kakak pas 1 tahun di asrama di Indonesia tuh diajarinnya apa aja? Kalau boleh Cuman tahu. bahasa. Terus lu- diajarin lu tahu culture-nya. lu tahu diajarin apa? Diajarin nyuci sempak majikan. Oh ya. Enggak sih. Ada Nggak, juga cuman yang kayak ada gitu nggak? tuh. Tapi ada disuruh nggak nyuci, diajarin ya kan? kayak budayanya kayak gini? Oh enggak, kita Nggak ada. belajar budaya itu di 1955. Waduh, Hah, jadi pas jadi kalian ngapain 1 tahun di Belajar Bahasa Belajar doang. Jawa Ceso. bahasa yang paling bahasa. Iya, nah itu. itu dia makanya aku selalu berteriak bilang ke pemerintah Indonesia, push itu P3 TKI buat ngasih kalian masukan tentang gimana caranya menyelesaikan masalah, Iya. beradaptasi Kita dengan ini tuh 1 lingkungan, tahun gimana cuma itu hanya Taiwan. belajar Cewo Ceso Cewo-ceso aja. dan Belajar cekes sehari-hari. semua. Iya, pokoknya belajar bahasa toh. Oh, jadi ini aku apa? Ngapelin buah-buahan sayuran. Oh, ini yang aku tangkep ya, berarti secara mentalnya nggak Nggak diasah. Nah, makanya nyampe sini Mental diasah itu cuma melek malam. Kita nggak dilarang tidur sore. Udah gitu doang. maksudnya itu doang. melek malam tidak dilarang. Melek malam itu maksudnya begadang, karena lu pas datang ke sini nanti akan begadang jagain nenek itu. Itu disuruh diajarin. Iya, diajarin juga. Kita nggak boleh tidur sore. Minimal jam 10. Enggak, tapi berarti mental makanya Goyang nggak sih? Perasaan kok goyang? Enggak. gempa. Ada ini tuh. Enggak, berarti nyampe sininya tuh culture shock. Terus kayak banyak alamin Banyak masalah tekanan-tekanan, Iya dong. tidak siap, Iya, akhirnya memilih kabur. Intinya gini, kita tuh cuma dikasih dasar bahwa istilahnya udah, kalau aku sih ya ngambil ini tuh resiko gitu. Intinya dia cuma ngasih tahu gini, selama majikan nggak nyentuh kita, ya udah. It's okay. Iya. Gitu. Gaji lancar, it's okay. Gue juga setuju Kayak sama gitu. itu. Gue juga setuju. Kalau aku pribadi, gitu. Makanya mau dia istilah mau dibawel kayak ini itu, aku Iya. nggak masalah awal. Kalau aku setuju Kayak dengan gitu. itu. Selama Karena dia nggak nyentuh, nggak main fisik. Iya. Nah, tapi kalau aku loh satu majikan itu, Wiwit, nekeh, oke nih, mau diambil, jatohin. Akhirnya aku ngambil juta. jadi benar-benar kayak diskriminasinya itu kuat Kayak gitu banget. loh. Aku ya udah sabar. Lu Kayak gitu. bersyukur ya. Bersyukur. Apa sih, Kak? Bersyukur ya, gitu aja. Terus Maksudnya yang dilempar kipas
gede segini Ah. dilempar ke aku depan, selama istilahnya aku nggak ngerasa salah, ya aku nggak mau ngeberesin, tak tinggal. Mm-mm. Oh, kamu ngadapin masalah kayak gitu juga dengan cara seperti itu? Iya, aku tak tinggal. Kecuali aku emang salah, pasti aku minta maaf. Tapi kamu ambil cara kayak gitu tuh alasannya apa? Supaya apa? Ya lebih baik menghindar ya. Karena Lebih baik kan menghindar, istilahnya daripada nanti aku ikut, aku tuh emosi. Iya, kalau Iya emosi kan jadinya tambah runyam, ngerenyam, akhirnya ya udah aku menghindar. kehilangan Biarin aja dia kerjaan. rapihin sendiri. Kecuali dia udah pergi, baru aku rapihin. oh. Kayak gitu. Nah, harusnya mental-mental kayak gini nih yang siap. Ya. Benar. Nah, kamu gimana? Ada nggak pengalaman yang Lah kan tidur 1 meter kali meter. Iya, ya ceritain coba kamu. Hah, tidur Kamu 1 pernah- meter segini? 1 meter gini. Ini nggak sampai 1 meter loh kak, ini lebih loh, segini. Maksudnya 2 meter kali ya? 2 kali 1 Maksudnya kali. 2 kali 1 kali. Ya pokoknya itu buka pintu itu udah Oh. bagian dari lantai udah. Oh. Tadinya kan satu ranjang sama pasien. Pasien kan suka Oh, kayak Aku kapsul pakai- kali. Kayak hotel kapsul gitu Iya, loh. iya. bukan lah rumah dulu gitu, Cek. Rumah dulu ya? Iya, rumah kayu gitu dulu. Dikasih kasur nggak? Satu Dia beli ranjang sama pasien. Dia beli kasur Aku loh. beli. Kamu beli sendiri? Iya, beli sendiri. Makan ditanggung nggak kalian? Kalau di rumah majikan Percaya gitu? nggak? Nih, kenapa ya rata-rata dari sekian itu majikan itu baik 3 bulan. Iya. Oh ya, Ya. Majikan Kamu di boleh awal-awal makan. doang. Ya. Kamu silakan makan ya. Kamu ambil ya. Ini aku beli kamu, ini beli itu. Selebihnya ke sana. Lu mau makan, beli aja sendiri. Kamu juga yang ngalamin? Kalau makanan sih ditanggung majikan. Enggak masalah, majikan yang masak. Berarti mungkin nggak semua tetapi rata-rata. Rata-rata. Aku ketemu, ya emang dia nyiapin Aku coba cek. telur. Hmm. Dia nyiapin emang buat sarapan Cek telur. juga itu. Kayak gitu Ah. kan. Emang dia nyiapin. Tapi ketika kita makan telur, kok cepet habis gitu. Dihitung ya? Ya, itu seperti itu. Dan akhirnya kita kepengen makan ini begini, ya udah. Kalau aku sih nggak masalah, aku bisa beli, aku beli. Nggak yang langsung majikan nggak ngasih ini itu. Ya elah, aku belanja itu aku tenteng depan dia. Kalau bisa beli mah ya beli. Aku beli. Aku nggak pernah merepotkan itu makanan harus dikasih dia, nggak. Aku berpikirnya gini, aku di Jakarta pernah kerja istilahnya ngekos. Aku di sini udah dapat makan, nasi aja udah bersyukur. Tempat tinggal, air listrik udah bersyukur. Udah aku yang aku pikirin itu, gaji lancar. Karena aku pernah ngekos kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku pengen makan enak, pengen ayam atau pengen daging sapi, ya aku beli, jajan keluar. Kayak gitu. Ya Allah. nggak, tapi aku hitung dari secara ekonomi ya kak, Hmm. bukan secara mental nih. Hmm. Lumayan gaji 10, 21, 20, 20.000, 10 juta. 10 juta ya, itu udah bersih nggak bayar tempat tinggal, kecuali kadang makan bayar sendiri. Iya. Tapi biasa harusnya Kalau dikasih. emang Kalau kita jajan mah ada lah. Jajan aja. Harusnya mereka kasih nggak sih? enggak. Makan nggak ya? Nggak ditanggung Nggak ya? dia- Makan diatur. ditanggung, makan itu pagi siang sore tanggungan mereka. Harusnya. Harusnya. Tapi banyak yang Cuman kan nggak. banyak kan tahu sendiri orang sini makan bangunnya jam 10, jam 11 baru makan. Hmm. Lah kalau Jadi orang mau nggak mau Indonesia kamu kan harus ya, ngikutin kebiasaan mereka ya. Nah, itu. Ah. Kayak gitu. Terus kayak makan mungkin kayak halal nggak halal Nah, gitu kalau kan. untuk masalah halal mahalal tuh kalau aku mikir gini, aku kerja di luar muslim. Ah. Apapun itu istilahnya mau kita yang sekarang ayam kalau dipotong kan harus ada niatnya kan? Iya. Nggak ada, udah ayam aja udah haram. Iya. Nggak dibacain. Kalau di Kalau di kalau Indonesia, terlalu cuman strict ya, aku agamanya. Bismillah, yang Iya. penting istilahnya ya maaf ya kalau sampean kan non muslim Iya. gitu kan. Untuk yang penting jangan ada daging babi masuk ke badanku Iya. aja. Kayak Bismillah. gitu, bismillah. Pokoknya yang penting jangan makan bebongnya aja lah Nah, udah. kayak Ya. gitu. Mau ada Kalau minyak-minyaknya mau ada juga nggak apa-apa. minyak-minyaknya, ya mau gimana orang udah Iya. ngambil resikonya di Heeh. sini. Iya, betul. Jangan yang sok yang ih, Mbak. Banyak Udah, soalnya kayak aku gitu. nggak mau. Banyak kayak banget gitu. kak kenalan lu Banyak. ya. Aku Banyak nggak soalnya seperti itu. soalnya banyak yang tidak mau masuk ke restoran Taiwan atau restoran lain karena mereka pikirnya ih wajannya sama, goreng babi di situ wajannya sama juga ini. Jadi mikirnya sampai ke sono. Aku enggak. Nggak, oke, kita sekarang lanjut ke topik selanjutnya. Oke, apa tuh? Gimana keadaan kehidupan kakak udah 2 tahun di sini sekarang? Iya. Udah bisa terbiasa Keadaan belum? yang Udah keadaan terbiasa yang belum? gimana nih untuk ekonomi di Indonesia kah atau keadaan posisi yang di sini? Dua-duanya. Kan awal kita bahas yang tadi perekonomian. Awal datang sih kan karena mungkin di Indonesia Iya. kesulitan ekonomi. Sekarang gimana? Ceritain dulu Kalau yang dari Indonesia di Dari Indonesia. Indonesia kan silakan. Kalau aku jujur karena istilahnya aku punya sangkutan. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit itu ya memperbaiki kayak gitu kan, memperbaiki Sesuai dengan semuanya. rencana lah ya. Sesuai dengan rencana walaupun itu lambat jalannya Ya. kayak gitu kan. Tapi kalau untuk apa ya intinya kita bersyukur. Coba deh kalau kita nyari di Indo. Susah nggak sih? Kak? Susah. Nah,
Mana gaji UMR UMR 5 juta 5 kurang juta. apa kebutuhan sehari-hari Iya. nggak bisa Dan nabung. gitu kan. Kadang aku mikir di situ, bersyukurnya di situ. Untuk Hmm. ekonomi oke lah, ibaratnya yang anakku sekarang butuh biaya sekolah, ibaratnya jangan yang ini ya mahal. Sekarang kayak anakku misalkan, ya maaf ya bukan pamer, mah aku pengen sekolah perawat, ya sok silahkan. Iya. Aku bisa, aku emang nggak bisa ngejamin waktuku untuk dia, tapi aku bisa menjamin masa depanmu, kamu pengen jadi apa. Itu kelebihannya di sini kayak gitu. itu plusnya Kak, dari lu nggak tahu ya Kak, rintangan-rintangan. dulu mah gue tuh imigran, Imigran apa? kerja di Malaysia, di pabrik di Malaysia. TKI. Iya. Nggak Dulu tahu, gua lu nggak imigran. bilang? Ya makanya gue cerita aja. Ya udah. Iya, maksudnya dulu Nggak semuanya ya. aku jadi keinget karena aku tuh jadi kisah hidup aku nih kan, aku dari tadi dengerin cerita kakak aku tuh. Jadi dari kecil, dari umur 2 sampai umur 9 aku nggak tinggal sama orang tuaku. Jadi mami aku pergi ke luar negeri merantau. Terus akhirnya umur Kalau 9 papi kamu? mereka cerai. Gue juga baru tahu anjir. Jangan salah loh, Iya. semua orang PMI rata-rata, Rata-rata. ya nggak semua nyampe sini Genders. Iya. pasti dibikinin surat ijazah, sertifikat Sertifikat janda. sertifikat ciraan. Cirai. Oh, iya? Iya. Enggak, tapi kalau aku Rata-rata pernah mereka. cerai. Rata-rata mereka Rata-rata iya. seperti itu. Iya. Rata-rata. Itu Karena apa? Karena kita gini, selama di Indonesia kita gini loh, bukan menjelekan suami kita apapun itu, kita pernah istilahnya sama-sama suka. Tapi istilahnya dia itu bukan nggak bertanggung jawab, tapi bisa jadi dia malas, bisa jadi Iya. apa. Itu Kita sih kan masalahnya. jenuh, terus bisa jadi mereka itu yang keras kepala, nggak ibaratnya nggak bisa bikin kita bahagia secara ekonomi, paling nggak kan batin kita kayak gitu kan. Nyampe sini kita udah terobati dengan gue lo udah bisa nyari duit. Iya, itu sih bener Gitu sih. kan. Jadi Gue lo ngerasa udah bisa. Tapi nggak itu butuh bener lagi. sih. Lu apa Kayak sih gitu. sampah aja lu Nah, gitu ya kan? itu Bisa mungkin menghidupi. seperti itu. Iya. Itu seperti itu. Tapi itu bener sih, kayak aku sekarang bisa aku kayak gini karena dulu mami aku pergi merantau. Iya makanya. Itu- Makanya kan aku gini, aku ada rasa bangganya. Sedih ketika emang kayak gini lebaran, mah aku kemana mah, ini kemana gitu kan. Tapi jauh dari istilahnya keluarga. ada di momen-momen yang istilahnya lu bisa sedih tapi kan nggak yang saben hari. Tapi gue bisa ngasih lu tuh yang istilahnya lu Kehidupan pengen lebih jadi baik. apa sih? Tisu, Gitu tisu. kan. Lu mau jadi apa sih gitu kan? Kakak mau jadi apa gitu. Aku pengen jadi ini mah, ya udah sok. Yang dulu istilahnya aku nungguin dia tapi nggak bisa jajan, mah aku pengen jajan es krim. Kita ya sabar kayak gitu. Tapi Iya. kan sekarang ya nggak usah minta, kakak mau apa, dede mau Iya. apa, ya udah silakan beli kayak gitu loh. Ada lebihnya di sisi itu. Iya. Tapi kadang mereka itu nggak ngerti posisi kita yang istilahnya Bener sih. taunya kerja di luar negeri itu gajinya Banyak gede. duit ya. Nggak tahu yang mereka kita ini tertekan Sehari-harinya dengan di mana. pasien, Iya. dengan istilahnya apa ya, Kangen Begadang, juga sebenarnya sama anak, begadang, pengen mental ngobrol. mentalnya rusak. rusak, yang istilahnya kita kangen sama anak-anak nggak bisa terobati, masa istilahnya kedepannya pokoknya sedih. Makanya family yang di rumah ya, Aduh, kok gue jadi ikutan sedih juga. keluarga yang di rumah tolong minta pengertiannya. Jangan kau telepon kalau ada maunya aja ya. Sedih banget. Sabar. Masih ada tisu nih, masih ada tisu. Iya. Ada tisu, lagi disiapin tisu. Nah, giliran kamu dulu Ya, nih. ini biar biarkan dia. kakaknya Nah. mengelola emosinya dulu nih. Ya kamu gimana setelah sampai ke sini, keadaan ekonomi di keluarga sebelum ke sini sama setelah Alhamdulillah. berubah ya, ada Iya, perubahan. alhamdulillah. Ada perubahan walaupun cuman sedikit. Pelan-pelan lah, baru Iya. Kak baru Iya, bulan iya. 13. Iya, baru 13 bulan. Bener Baru 13 dong. bulan ya. Baru bulan 13 bulan. Iya. Baru bulan ke-13. Baru masuk gaji tetap. Ya, Ya, tetapnya ya, baru ya, berapa ya. kali udah. Udahan ya. Setelah melewati rintangan gitu ya kan. Tapi kan di sini masih Tekanan. berintang-rintang lagi. Iya. Masih Ya, panjang kayak sih. istilahnya Masih gini, panjang. yang istilahnya gini, istilahnya harusnya tuh agent nampung saya gitu kan. Paling nggak oke kita bayar. Tapi paling nggak kan kita tenang ada di naungan dia. Dia nggak sih, nggak lontang-lantung gitu. Iya. Sekarang aku kayak gini, yang di Indonesia juga harus, ya nggak sih? Di sini juga kita untuk hidup pribadi sendiri gimana? Coba kalau kita punya majikan kan, kita makan seadanya. Yang penting Indonesia udah oke. Iya. Sekarang aku nggak punya majikan, rumah ngontrak, berapa nggak berkali lipat-lipat ngeluarin itu. Tapi Indonesia mana tahu sih, apalagi untuk anak kita, mana tahu gitu kan. Yang penting kan mama kerja di luar negeri, itu gajinya gede kayak gitu Iya. kan. Mana tahu deh kita lebih. Ya Allah. Paham. Oh, Sorry. paham Iya. gue kayak gitu. Ya inilah tujuannya, maksudnya kita bikin kayak gini tuh biar
unek-unek kalian itu tersampaikan. Ya barangkali nanti dinonton ya sama Bapak Prabowo ya kan? Kali aja gitu Bapak kan. Prabowo emang Ya kan? Ya kali kan. Amin. Jadi nonton Pak Kadein aja udah bahagia deh. Amin, biar apa? Maksudnya biar kalian itu ininya itu usahanya itu dilihat. Orang tua itu kadang cuma ngelihat udah gajian belum kayak gitu kan. Transfer kayak gitu kan, ada yang seperti itu nggak Banyak tahu. sih, banyak. Ada Banyak banyak. seperti Banyak. itu. Pemilih di Indonesia, kok jangan telepon keluargamu cuma Percaya nggak, Cek? pas gajian aja. Sampai Listrik aku udah tahun habis. pertama, tahun Iya. pertama semua tak blokir. Oh, Aku tak blokir. tapi Sampai bagus. anakku aja tak blokir. Bagus. Oh ya. Iya, Supaya kamu bisa fokus. aku fokus awal. Karena apa? Gini, Cek. Gajian, istilahnya gini, gajian 20, yang 10 potongan PT. Dan yang 10 ini kita dari Indonesia kan kita punya sangkutan Ya. yang harus dibayar. Hmm. Otomatis kan habis. Hmm. Iya kan? Sedangkan di Indonesia kadang mikir, kan lu kerja di luar negeri, gajinya gede, buat apa? Dia nggak tahu Nggak ininya. tahu sirkulasi Biayanya di ekonomi sini lebih. kita tuh Ah. kayak gimana gitu kan. Kayak istilahnya kayak sekarang lu kerja di luar negeri ngapain gitu, duitnya mana, tabungannya mana, dia nggak tahu. Kita makan segini aja bisa 15.000. Kamu nggak ada jelasin ke mereka gitu. Apapun Pengeluaran itu pengeluaran. coba capek. Kak minum Kak, tadi Kak belum minum. Ada air Minum Ini buka Kak. Iya Kak. minum. Ih, Ini 15.000 loh nih. bener kan ini 20. Ini enggak 10.000 ini. 10.000 lah. 10.000 segini di Indonesia cuma Udah bisa berapa? dapat nasi bungkus. 2.500. Ya, ini Kak, Kak. Nasi Ini harga Padang. nasi Padang. Ya, Kakak mau yang mana nih, yang dingin yang enggak dingin ya? Mana aja? Kadang tuh mereka itu nggak tahu gitu pengalaman kita tuh di sini gimana. Tapi kadang kita ya udahlah, ambil positifnya, bangga lah, Iya. berarti aku yang banyak duit kayak Iya, gitu udah. aja. Aminin aja Aku gitu. kadang kayak gitu, udahlah aku yang banyak duit, tapi tetep ya gondok gitu. Paham sih, paham. Kalau kamu gimana? Suamimu masih produktif di sana? Alhamdulillah. Masih Kakak ya? ada anak Masih juga? kerja. Ada 2. Ada juga. Kak, umur 27 anak 2. Iya, 2. Umur berapa? Dunia aja yang telat nikah. Kak, yang satu 10. Berarti kamu nikah muda ya? Iya. 17 tahun udah nikah. 17 Kak, tahun. gila Kak, aku 20. Iya, serius. 17 tahun udah Kalau nikah. berapa Kak? Ya Allah. Oke. Yang satu lagi Berarti umur kamu berapa, enggak 5 tahun ya? Kak, luar biasa loh. Kakak, anaknya umur berapa? Aku nikah itu jalan 24. Oh. Sekarang anakku udah 17 tahun, sekolah perawat. Hah. Terus yang kecil itu tahun ini 12 tahun. Kak, 17 tahun bisa diajak ke Taiwan, Kak. Hah? Iya, 17 tahun sekolahin aja di sini. Aku sih rencana pengennya seperti itu. Hmm. Maksudnya apalagi kan dia Suruh pengen dia- ambil jurusan perawat. Perawat di sini gitu. dibutuhkan Ah. banget. Perawat bisa Iya. bisa kamu suruh daftar dia kuliah perawat di sini. Makanya Dibutuhkan. itu lagi aku maksudnya aku di sini itu tetap dulu. Iya. Ya. Tetap ekonominya Iya, karena kan iya. aku harus Selamatin dulu posisimu. kayak gitu. Aku harus tetap Tapi dulu emang suamiku. pada akhirnya- suamiku posisiku. Pada akhirnya yang paling penting sih memang kehidupan anak ya. Iya. Jadi kalau dua Iya. anak udah sama kakak kan udah tenang. Udah kayak Hmm. gitu. Tapi kadang mikir balik lagi untuk perpanjangan pemikirannya. Kalau kita mikirin ke situ emang kita nggak ada habisnya. Emang. Di sini kan rata-rata pulang ambruk. Percaya nggak sih? Iya, banyak kan. Makanya jangan pulang dulu. Bukan masalah jangan pulang dulu. Maksud dalam Terus? artian kita boleh Hah. anak kita perjuangkan, tapi kita harus punya buat paling minim Pegangan. kita punya tempat tinggal diri sendiri. Iya. Iya, paling bener itu Ya, itu balik lagi Ke masalah balik masing-masing. lagi ke masalah masing-masing gimana caranya kita memanage uang. Makanya banyak banget itu sekarang itu mental juga, Kak. manage mental ya. Aku sih selalu sounding ke pihak-pihak tertentu ya, kalau bisa calon PMI yang mau datang ke sini coba digodok dulu mentalnya. Iya, Iya, betul. benar. Terus yang kedua dibekali ilmu manajemen keuangan. Biar apa? Biar mereka itu bisa memanage gajinya gitu loh. Karena ada penting loh ilmu manajemen keuangan. Banget. Banyak banget yang nggak tahu uang dia megang uang banyak. Iya. Mereka itu nggak tahu cara mengontrol dirinya. Makanya apa aja baru buka TikTok, Kirim. baru buka TikTok aja ngelihat baju aja mau Check out. mau kayak Mikirnya gitu. bukan buat setahun atau 2 tahun atau 5 Iya, tahun. 5 tahun ke depan. gitu. Mikirnya yang Besok sekarang. gajian gitu. Heeh. Nanti juga bisa belanja shopping. Itu mungkin lagi. mereka belum punya tanggungan di rumah kali, Kak. Yang punya tanggungan juga punya punya apa namanya permasalahan yang sama sebenarnya. Kak, tapi kan tuh buat lepas stres. Ya bisa aja sih. Tapi intinya itu kan kita kan Tahu buat batas lah ya. ini buat
apa hadiah buat diri sendiri. Iya. Iya, Tapi kan bisa. Masalahnya kan itu boros tapi istilahnya buat Reward kita reward lah. kita sendiri. Reward. Iya, Iya, tahu iya. batas, Harus, maksudnya harus, ada harus. budgetnya Harus. untuk Kalian reward. percaya nggak? Harus. Aku nggak pernah beli baju loh. Oh ya, Terus bajunya dibeliin siapa? Dikasih majikan. cakep dulu. loh nikah bajunya. Kok Serius? sama? Gue juga jarang beli Majikan baju. lu siapa kak? Enggak, gue bukan majikan. Tapi percaya nggak? Tapi Ini aku beli- saya ini beli baju kemarin di mana Kaisung ya, Ah. pasar Sabtu Kaohsiung, Minggu. ya. Kaisung. Ini cuma 100 MT. Oh. Saya banyak bajuku tuh banyakan dikasih orang. Hari ini kita baju ijo-ijo gitu ya kak ya? Oh iya ya. Boros gitu ya. tapi beneran saya sepatu nyanyi banyakan dikasih orang. Tiba-tiba ada aja. Saya tuh makanya nggak mau nolak orang ngasih. Kadang-kadang PMI yang ngirim, Cece, aku ada baju baru nih. Alamat Cece di mana? Nggak Dikasih usah. aku terima Oh, aja. kirain nggak usah. Mereka kadang-kadang itu pengen ngasih aku kayak sepatu, alat makeup apa segala macam, tapi Iya. mereka tuh takut kalau aku tuh nggak Nggak mau atau gimana. Malah aku bilang, terima kasih, silakan. Rezeki kan. Aku maksudnya gini. Teman-temanku tuh banyak yang udah glowing gitu. Aku tuh nggak pernah pakai apa-apa. Kita gini-gini aja ya. Tapi masih cantik kok ya. Serius, maksudnya nggak yang Cantik istilahnya kok, Kak. kepengen yang Kak, cari orang Taiwan nggak? enggak. Udah ngomong sama dia tadi. Nggak kepikiran jadi nyopit. Enggak mau. Lagi juga nggak bakalan laku. Oke. Karena Bule beda. mungkin bule. Nah kalau bule mungkin agak tipis biar kayak Oke. Kita simpulkan aja Iya, kan ya. simpulkan. Benar. Ntar habis ini kita ngobrol di Iya. balik layar. Sebelum kita simpulkan, kalian berdua punya nggak kira-kira harapan untuk perubahan? Kalau misalnya ada perubahan seperti apa yang kalian harapkan? maksudnya ini perubahan dia di Indonesia atau di sininya? Both, dua-dua. Apa pesan lah? Kamu merasa ada yang ngeganjal tentang proses yang kamu lewati ini sebelum kamu datang ke Taiwan dan setelah kamu datang ke Taiwan yang pengen disampaikan ke Ya itu pemerintah? sih ya, cuman maksudnya bayar agensi aja. Kalau untuk perubahan-perubahan ekonomi itu mah tergantung dari kitanya ya, karena kan kebutuhan itu masing-masing dan Masing-masing gimana beda-beda. memanagenya kita juga gitu kan. Cuman kalau untuk yang ngomong masalah perubahan terus ada kendala-kendala apa di sini ya mungkin sayang aja kalau bayar agensi, kalau agensinya cuma seperti itu udah kayak Berarti gitu. ini gue sering banget dengar ini. Gue sering banget Mending ke dengar DHCC. DHSC. DHSC. Ya makanya aku nekat, padahal aku kan tadi bilang kalau bahasa bagaimana, saya nggak begitu. Karena apa? Nemu pasien kan tadi untungnya dia sadar juga, maksudnya Cecenya ngomong ya. Bahasa kan karena kita kadang jaga pasien juga nggak mau ngomong. Iya. Saat 8 bulan aku nggak pernah dipanggil. Oh karena nggak bisa bahasanya. Karena nggak bisa. Bukan nggak pernah bahasa, Pasiennya dia nggak mau mau manggil ngomong. saya. Oh. Nggak mau Pasiennya ngomong. jarang ngomong. Nggak mau ngomong. Kenapa bisu? Enggak, Males ngomong. males Malas ngomong. ngomong. Dan lu tau sendiri. Emang orang tua tuh nyebelin sis. Lu jangan kayak gitu. Sorry. Tapi ini beneran kak, ada research nanti jadi tua membuktikan. juga nyebelin Iya, makanya lagi. aku takut kak. Tapi Makanya emang katanya kalau memang udah ya. tua memang jadi lebih kayak Lebih anak-anak kayak nyebelin. gini, Iya. aku sih menyadari kalau anak-anak kayak anak-anak kembali ke anak-anak itu aku menyadari nggak dimanapun sama. Tapi emang benar-benar super duper itu orang tua sini gila bikin mental kita down. Serius. Nah, makanya buat kalian yang masih di Indonesia Mikir lagi dua kali nih. mikir lagi. Tapi Kalau nggak siap mental, rusak mental jangan datang. tapi overall gimana kak? Overall Gimana apa nih? kak? Dua-duanya nih Senang, setelah menikmati atau pengen menyerah? Kalau aku sih tetap aku berjuang gitu, maksudnya Berjuang berjuang lah. Ya, bertempur Kayak gitu. dulu sebelum demi tahu. devisa, demi membayar masa depan anak. Iya lah, iya karena kita kan memang Saya sebagai anak saya berterima kasih. gini. Karena kita gini, kalau seandainya suami kita mampu, kita nggak Ah. akan seperti ini. Nggak akan, iya betul. Nggak akan pergi seperti ini gitu. Berarti kan kita yang mampu. Iya nggak sih? Dan bagaimana sih kita mampu? Karena kita harus berjuang. Iya. Kayak gitu. Lah kalau anak-anak kita nggak diperjuangkan, masa iya dia tetap di bawah kita? Iya, kan tetap tanggungan Gitu orang kan. tua. Tapi Aku kan bisa kita nggak bisa nuntut kalau setelah mereka sukses, lu dulu gua sekolahin lu ya, Bener. lu harus bayar. Nggak bisa. Iya. Udah kerjain bagian Nggak bisa. kakak. orang tua Kita baik. ini tuh sebagai orang tua tugasnya Bertanggung kewajiban jawab aja. pendidikan, Udah kewajiban. oh, ini ya udah, makanya kenapa sih Iya. kita harus bisa punya tabungan, karena apa, kita tetap dipandang anak. Ketika dia punya, kita udah punya rumah, mereka akan balik ke rumah, jangan Iya. sampai kita balik ke rumah anak-anak. Itu kayak cerita dari ini ya, pengalaman kerja di Dia curhat, dia curhat. Kalau Tapi emang kalau itu kamu bener. Iya kan? kalau kamu gimana harapannya? Harapan Ya, ke depannya? Ya mau sukses
sukses ya kan. Kakak agak Enggak, maksudnya kecil nih ya suaranya kayaknya ya. dari proses yang kamu udah lewatin, kira-kira perubahan apa yang kamu ingin sampaikan mungkin ke pemerintah atau ke pihak-pihak tertentu dari proses yang misalnya kayak dari Ada nggak PT, sih ada nggak sih hambatan buat lu yang unek-unek Ini kakaknya agak takut nih tertekan ya setiap ini. ada nggak sih unek-unek yang kamu pengen sampaikan? Nggak apa-apa, free aja. Ini kan cuman masukan. Kita ini di sini berdiskusi bukan untuk menyerang satu pihak Enggak, atau apa enggak. atau Kita ini cuma misalkan- mengeluarkan ini aja. biar istilahnya kalau emang ada syukur-syukur apa namanya pegawai kita di sini Iya, yang istilahnya kerja yang di sini nonton. oh ternyata anak gua tuh seperti ini Iya. ya keluhannya. Kalau emang dia sadar diri kan kita perbaiki pelan-pelan. Iya. Ya begitulah. Kayak gimana? Harus cepet tanggap ini Oh, anak buahnya oke. gitu. Aku bisa simpulin, berarti kalian Harus berdua cepat ini tanggap masalahnya gitu. masalah Tidak didengar. service agency yang kurang menurut kalian, yang mana kalian pikir kalian udah bayar tetapi tidak diberikan hak kalian dalam bentuk servisnya mereka gitu ya? Iya, bisa. Oke, itu yang aku tangkap ya. Kira-kira menurut kalian banyak nggak yang kisahnya kayak kalian? Oh banyak. Banyak ya. Banyak. Rata-rata Kita mungkin ulik ya. lagi ntar ya kak. Oke. Banyak. Hampir rata-rata walaupun nggak semua agensi semua. ya. Termasuk agensiku yang terakhir itu sebenarnya baik. Hmm. Tapi kan tetap aja kurang servisnya dia nggak bisa nampung kita. Itulah mungkin bapak-bapak yang terhormat dimanapun kalian berada, tolonglah diperhatikan suara PMI gitu. Ya dong, karena kita kan yang bayar dia. Iya Harusnya kan sih. mereka juga yang memperjuangkan kita. Kita loh ibaratnya lu duduk enak loh. Gua yang bayar loh gitu. Ini kan. banget ya. Berapa Kan kira- kita yang bayar dia. Lah secara Berarti- nggak langsung berarti- dong. Enggak, aku malah dengarnya babunya babu. Iya, babunya babu sebenarnya sultan yang bayar lu. Iya. Iya, Kan ada yang komen kayak gitu tuh biasa tuh. Emang. Majikannya agensi adalah babu. Kayak gitu tuh. Babunya Ada yang bisa bilang gitu. bayar lu kerja. Iya sih. nggak sih? Tapi sebenarnya kita jangan ambil konotasi kayak Enggak. gitu ya karena terlalu buruk. Enggak terlalu Lebih ke kayak sirkulasinya Iya. memang kayak gitu. Sebenarnya sih harus lebih baik diperbaiki coba deh. Harus harus. servisnya harus. Harus. Iya. Gini loh. Sebenarnya kenapa sih kita kabur? Gitu kan? Iya. Kenapa gitu? Asal mulanya itu dari situ. Servisnya yang nggak Iya. ada ya. Asal mulanya itu dari situ. Kita nggak ada keinginan untuk kabur karena kita satu. Kita dari Indonesia tujuannya apa sih? Pengen memperbaiki ekonomi, ya nggak sih? Bukan di sini beda ya. Kalau mungkin sih masih gadis dia pengen hura-hura kayak gimana, nggak tahu ya. Makanya kan kalau yang gadis itu, kalau emang dia bener banyak yang sukses karena kan dia belum ada tanggungan anak sekolah, yang kesini cuman di Indonesia jenuh, di Indonesia begini bisa jadi kan seperti itu. Beda dengan kayak misalkan saya itu harus memperbaiki ekonomi, memperjuangkan anak kayak gitu kan. Sekarang istilahnya untuk anak mah pengen apa kak, dek, ayo beli. Wish. Sekarang kan kayak gitu. Kalau dulu kan mah pengen es itu kayak tar dulu ya, tar dulu nunggu akhir bulan dong. Iya. Sekarang mah mau apa beli? Widih. Mah kakak beli ini nih, beli. Iya. Iya, Kayak balas gitu dendam kan. yang bagus kayak gitu. Ya. Seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Semoga semua orang punya mental seperti Kak Amin. Widi. Iya, aku sih mah Dari salut. Jaksel. Iya, dari Jaksel nih bos. Ini mentalnya PMI yang harusnya ini kayak gini nih, kayak mbak-mbak Tapi- berdua nih ya. tapi Jadi harus kalau tahan-tahan. Gini, banyak yang bilang, ih, kok berani sih, kok berani kayak gitu. Karena aku gini, bukan berani untuk yang agen tahu kan kayak gini. Lu nggak ngerti bahasa tapi lu di sini sotoy gitu kan. Aku bukan sotoy. Kalau lu bener istilahnya, gua nggak akan seperti itu. Ada timbal Kayak baliknya gitu kayak sebenarnya. Tapi lu ngejelasin ke guanya istilahnya, tau nggak lu kan bilang apa? Itu Sama bikin kamu. sakit hati lah ya. Nah, tahu nggak? Aku sampai ngomong loh sama Missnya. Coba Miss bener, aku bilang kayak gitu. Kenapa anak buahnya nggak dilarang untuk ngebalas kita? Aku gituin. Kamu ya Wid kalau ngomong ini, lah emang bener kan? Anak buahmu loh nggak ngerespon kita, aku gituin. Wah marah dia. Berarti ini self Self-defense. defense-nya bagus ya. Ini kakaknya bagus banget nih. Dia mulai nggak lu. Iya, klop. Emang dari hati itu apa memberi Berapi-api dia. caregiver emang. Kayaknya aku Moni terus. Tapi bagus sih. Aku sih ngarepnya, maksudnya PMI di sini tuh yang sama kayak kamu, ada self defense-nya, tapi jangan sampai juga Bisa Kayak menghargai Mbak lah. Ina. kayak jangan sampai kalian Enggak udah sih. bisa, misalnya udah bisa
mengatasi masalah kalian terus kalian berubah menjadi Oh enggak, penyerang. Cek. Aku malah kayak yang Ina. istilahnya begini. Aku malah yang begini. Kenapa sih aku mau ngecek? Aku kalau kemana-mana semoga bisa ngikut sampean. Karena aku kepengen yang istilahnya pengen jadi kayak sampean gitu loh. Ada keluh kesah ke aku. Aku kenapa enggak? Ya maksudnya gini, Masih kismin ngebantu aku. untuk edukasi, enggak yang Oh. menyarankan untuk ayo lu jadi mandiri, ayo enggak. Enggak, iya, Tapi iya. untuk mengedukasi, ayo aku udah ngalamin yang seperti ini. Jadi kalau seandainya ada yang Sharing. kok lu bisa sih seperti itu? Hmm. Ini pengalamanku seperti ini, jalannya seperti ini. Mau ikutin monggo, nggak diikutin ya monggo. Kalau lu curhat sama gua berarti kan istilahnya aku harus tahu pengalamanku yang kayak gimana. Kayak gitu. Cerita hidupnya Iya. Kak Widi. Aku nggak yang Semoga jadi katanya berkat dia deh. seperti Amin. itu loh. Iya. Katanya seperti ini. Aku nggak seperti itu. Aku jalanin dulu. Iya. Jalanku kayak gimana sih? Kayak kemarin. Hmm. Kok lu bisa lepas sih dari agensi itu? Ya, Udah gue ada bikin pengalaman, masalah. Aku iya. bilang gitu. Gue bikin masalah dulu sama dia. Karena kalau nggak bikin masalah, gue nggak bakal bisa. Kok lu berani, Wit? Ya mau nggak mau. Tapi kan aku istilahnya tahu. Oh, gue nggak boleh nih lepas dari 3 hari. Berarti gue kabur cukup 1 hari. Kan agensi udah marah-marah, bla bla, makin benci kan. Ya udah kan bisa lepas. Kayak gitu. Dia nggak bisa. Aku kan punya bukti. Untuk istilahnya gini, aku kemarin kabur 1 hari, dia sampai ngurung aku di luar, nyampe sore biar mungkin pas genep 72 jam. Tapi kan aku udah punya bukti, kalau aku pulang sorenya, aku foto, dia nggak mau ngasih. Aku gituin. Jadi sebelum aku bertindak, ya aku dulu kasih maksudnya, oh nanti begini nih efeknya, oh nanti begini nih efeknya. Ya emang semuanya harus terima resiko ya. Harus pintar-pintar sih, harus pintar-pintar memang. Kayak gitu. Iya. Intinya satu, kita berani. Iya. Yang penting satu, kita nggak bikin salah, dan kalau emang salah minta maaf. Udah, gitu aja. Memang aku juga sering menghimbau sih ke teman-teman PMI untuk mengambil bukti. Aku Jadi juga harus kayak ada gitu. harus ada bukti, tetapi jangan disebarkan. Enggak, aku enggak. Jangan sampai bukti itu kamu gunakan untuk jadi bumerang sendiri untuk Iya. kamu. Kayak gitu Enggak aja sih. sih. Aku masalah kemarin dari putus agent kayak gitu, enggak aku sebar luasin. Ya bagus. Ini Enggak. udah ditonton sama Udah tuh. ribuan rakyat nih Kak. Enggak, aku nggak mau. Oke. Kepengen yang Seru istilahnya, banget pokoknya. ibaratnya kalau sekarang kan musimnya booming ya, Ah. ya booming aku yang hal positif kayak gitu aja. Nggak mau yang istilahnya, ya begitu kita naik pasti akan cepet turun. Iya. Ya udah Kak, tutup Kak. Positif banget ya. Iya. Harus. Kalau dari lu sendiri dong Kak. Kalau gue sih tetap ke pemikiran gue nggak akan pernah dibilang mau membuat PM itu merasa apa ya, kayak dipegang. Tetapi gue lebih ke teman-teman PM itu lu harus bisa berdiri di kaki lu sendiri, Intinya menyelesaikan berwawasan luas masalahmu. juga harus. Betul. Wawasan luas. Punya wawasan juga ya. Karena selama ini banyak orang yang memanfaatkan orang-orang yang tidak punya wawasan. Kenapa? Kayak gitu. Nggak punya kesempatan soalnya. Iya sih, itu juga menjadi satu hal. Cuman kan kalau misalnya kamu udah datang, kalau kita berbicara tentang PMI, kamu kan udah datang ke Taiwan, udah punya waktu, dan seharusnya gunakan waktu itu Jam. sebaik mungkin, tidak hanya mencari uang, tetapi juga bisa mencari ilmu. Gitu sih yang aku bilang. Oke, Sekian. sekian dan terima Sekian. kasih Mbak. Semangat ya Semoga pokoknya. bermanfaat. Oke. Pengalaman kita, Bapak. Kayaknya menggebu-gebu gue banget. Gak apa-apa, bagus.